Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raji Masim dengan NPM akhir 100. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang chapter 15 yakni equity. Nah, sebelumnya saya akan membahas tentang corporate form atau bentuk dari suatu perusahaan. Terdapat 3 bentuk utama dari suatu organisasi bisnis atau perusahaan, yakni perseorangan, persekutuan, dan juga korporasi. Nah, dari ketiga bentuk tadi, yang paling mendominasi adalah bentuk korporasi. Karena korporasi ini mendominasi dalam hal jumlah agregat sumber daya yang dikendalikan, barang dan jasa yang diproduksi, serta orang yang dipekerjakan. Meskipun bentuk korporasi ini memiliki sejumlah keunggulan dan juga kelemahan dibandingkan dua bentuk lainnya, nah manfaat utamanya adalah fasilitasnya untuk menarik dan mengumpulkan modal dalam jumlah besar. Terdapat karakteristik khusus dari bentuk korporasi yang mempengaruhi akuntansi. Yang pertama adalah pengaruh hukum perusahaan, lalu yang kedua adalah penggunaan sistem saham, dan yang ketiga adalah pengembangan berbagai kepentingan kepemilikan. Nah, hukum perusahaan di sini berarti bahwa siapapun yang ingin mendirikan perusahaan pada umumnya harus menyerahkan artikel pendirian kepada lembaga pemerintah yang sesuai untuk negara tempat pendirian perusahaan tersebut. Nah, setelah memenuhi persyaratan, lembaga pemerintah mengeluarkan piagam perusahaan. Dengan demikian, pemerintah dapat mengakui perusahaan sebagai badan hukum. Lalu yang kedua adalah sistem saham. Ekuitas dalam sebuah perusahaan umumnya terdiri dari sejumlah besar unit atau saham. Dalam kelas saham tertentu, setiap saham sama persis dengan saham lainnya. Nah, jumlah saham yang dimiliki ini menentukan kepentingan masing-masing pemilik. Jadi misalnya jika sebuah perusahaan memiliki saham biasa yang dibagi menjadi 1000 lembar, maka seseorang yang memiliki 500 lembar saham tersebut dapat mengendalikan setengah dari hak kepemilikannya. Namun jika seseorang memiliki hanya 10 lembar saham saja, ini berarti dia memiliki 1/100 kepentingan. Nah, setiap saham memiliki hak dan keistimewaan tertentu. Hanya dengan kontrak khusus, perusahaan dapat membatasi hak-hak dan keistimewaan ini pada saat penerbitan saham. Pemilik harus memeriksa anggaran dasar, sertifikat saham, dan juga ketentuan hukum yang berlaku untuk memastikan pembatasan atau variasi dari hak-hak dan juga hak-hak istimewa standar. Nah, jika tidak ada ketentuan yang membatasi, setiap saham ini memiliki hak-hak. Yang pertama, yakni berbagi secara proporsional dalam keuntungan dan kerugian. Lalu yang kedua adalah berbagi secara proporsional dalam manajemen atau hak untuk memilih direktur. Yang ketiga adalah berbagi secara proporsional dalam aset perusahaan pada saat likuidasi. Dan yang keempat adalah berbagi secara proporsional dalam setiap penerbitan saham yang baru dari kelas yang sama, yang disebut sebagai the preemptive right atau hak untuk memesan efek terlebih dahulu. Nah, yang ketiga adalah berbagai kepentingan kepemilikan. Di setiap perusahaan, satu kelas saham harus mewakili kepentingan kepemilikan dasar. Nah, kelas saham itu disebut sebagai saham biasa. Saham biasa mewakili kepentingan perusahaan residual yang menanggung resiko kerugian dan juga menerima manfaat dari kesuksesan. Saham biasa tidak menjamin dividen maupun aset pada saat pembubaran. Pemegang saham biasa umumnya mengendalikan manajemen perusahaan dan juga cenderung mendapatkan keuntungan paling banyak jika perusahaan tersebut berhasil. Jika perusahaan hanya memiliki satu penerbitan saham yang sah, penerbitan itu menurut definisi adalah saham biasa, baik yang ditetapkan dalam piagam atau tidak. Nah, dalam upaya memperluas daya tarik investor, perusahaan ini dapat menawarkan 2 atau lebih kelas saham, masing-masing dengan hak atau keistimewaan yang berbeda. Terdapat kontrak khusus antara perusahaan dan juga pemegang saham. Pemegang saham dapat mengorbankan beberapa hak ini dengan imbalan hak khusus atau keistimewaan lainnya. Dengan demikian, terciptalah kelas-kelas saham khusus yang biasanya disebut sebagai saham preferen. Nah, sebagai imbalan atas preferensi khusus tersebut, pemegang saham preferen selalu mengorbankan beberapa hak yang melekat pada pemegang saham biasa. Jenis preferensi yang umum adalah memberikan pemegang saham preferen klaim terlebih dahulu atas pendapatan. Nah, dengan demikian perusahaan menjamin mereka mendapatkan dividen biasanya pada tingkat tertentu sebelum akhirnya mendistribusikan jumlah tertentu kepada pemegang saham biasa.
Nah, sebagai imbalan atas preferensi ini, pemegang saham preferen dapat mengorbankan hak-hak mereka untuk bersuara dalam manajemen dan juga hak mereka untuk berbagi laba di luar tingkat yang ditentukan. Selanjutnya kita akan bahas tentang komponen ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas ini sering disebut sebagai ekuitas pemegang saham atau modal perusahaan. Ekuitas sering diklasifikasikan dalam laporan posisi keuangan ke dalam kategori-kategori. Yang pertama adalah share capital atau modal saham, yang kedua adalah share premium atau agio saham, yang ketiga adalah retained earnings atau laba ditahan, yang keempat adalah accumulated other comprehensive income atau disingkat OCI, yakni akumulasi pendapatan komprehensif lain. Yang kelima adalah treasury shares atau saham treasury, dan yang keenam adalah non-controlling interest atau kepentingan non-pengendali. Nah, klasifikasi tersebut membantu pengguna laporan keuangan untuk lebih memahami pembatasan hukum atau pembatasan lain yang terkait dengan kemampuan perusahaan untuk membayar dividen atau menggunakan ekuitasnya untuk tujuan tertentu. Nah, perusahaan ini seringkali membuat perbedaan antara modal kontribusi atau modal disetor dengan modal yang diperoleh. Modal kontribusi adalah jumlah total yang disetor untuk saham modal atau jumlah yang diberikan oleh pemegang saham kepada perusahaan untuk digunakan dalam bisnis. Nah, modal disetor ini mencakup hal-hal seperti nilai nominal semua saham yang beredar dan premi dikurangi diskon penerbitan. Modal yang diperoleh adalah modal yang berkembang dari operasi yang menguntungkan. Nah, ini terdiri dari semua pendapatan yang tidak didistribusikan yang tetap diinvestasikan dalam perusahaan. Laba ditahan mewakili modal yang diperoleh perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hafiz Anantara Dian dengan NPM 240130100184 akan melanjutkan penjelasan mengenai bab equity. Baik, untuk selanjutnya adalah penerbitan saham. Dalam penerbitan saham, perusahaan mengikuti prosedur berikut. Yang pertama, lembaga pemerintah yang berwenang harus memberikan izin atas saham tersebut, umumnya dalam bentuk sertifikat pendirian atau anggaran dasar. Selanjutnya, perusahaan menawarkan saham untuk dijual dan menandatangani kontrak untuk menjual saham-saham tersebut. Setelah menerima pembayaran untuk saham-saham tersebut, perusahaan menerbitkan saham-saham tersebut. Perusahaan umumnya tidak melakukan pencatatan dalam buku besar umum saat menerima izin penerbitan saham dari yurisdiksi pendirinya. Masalah akuntansi yang terkait dalam penerbitan saham antara lain akuntansi untuk saham dengan nilai nominal, akuntansi untuk saham tanpa nilai nominal, akuntansi untuk saham yang diterbitkan bersama dengan sekuritas lain atau penjualan sekaligus, atau yang biasa disebut dengan lump sum sale, akuntansi untuk saham yang diterbitkan dalam transaksi non-tunai, dan akuntansi untuk biaya penerbitan saham. Yang pertama adalah nilai nominal saham. Nilai nominal suatu saham tidak memiliki hubungan dengan nilai wajarnya. Saat ini, nilai nominal yang terkait dengan sebagian besar penerbitan saham biasa sangat rendah. Untuk menampilkan informasi yang diperlukan dalam penerbitan saham dengan nilai nominal, perusahaan mempertahankan akun untuk setiap kelas saham sebagai berikut. Yang pertama, saham preferen atau saham biasa. Kedua akun saham ini bersama-sama mencerminkan nilai nominal saham yang diterbitkan oleh perusahaan. Perusahaan mengkredit akun-akun ini untuk pertama kali menerbitkan saham. Premi saham. Akun premi saham menunjukkan kelebihan pembayaran di atas nilai nominal yang dibayarkan oleh pemegang saham sebagai imbalan atas saham yang diterbitkan kepada mereka. Setelah dibayarkan, kelebihan di atas nilai nominal menjadi bagian dari premi saham perusahaan. Yang kedua, saham tanpa nilai nominal. Banyak negara mengizinkan penerbitan saham tanpa nilai nominal, yang disebut saham tanpa nilai nominal. Alasan penerbitan saham tanpa nilai nominal ada dua. Yang pertama, penerbitan saham tanpa nilai nominal menghindari kewajiban kontingensi yang mungkin timbul jika perusahaan menerbitkan saham dengan nilai nominal pada diskon. Kedua, terdapat kebingungan mengenai hubungan, atau lebih tepatnya ketidakadaan hubungan, antara nilai nominal dan nilai wajar. Jika saham tidak memiliki nilai nominal, perlakuan yang dipertanyakan dalam menggunakan nilai nominal sebagai dasar nilai wajar tidak pernah muncul. Hal ini terutama menguntungkan ketika penerbitan saham untuk barang-barang seperti aset tetap berwujud atau tidak berwujud. Salah satu kelemahan utama saham tanpa nilai nominal adalah beberapa negara mengenakan pajak tinggi atas penerbitan ini. Selain itu, di beberapa negara, harga penerbitan total untuk saham tanpa nilai nominal dapat dianggap sebagai modal hukum yang dapat mengurangi fleksibilitas dalam pembagian dividen. Yang ketiga, saham yang diterbitkan bersama dengan sekuritas lainnya, atau penjualan sekaligus, atau lump sum sale. Secara umum, perusahaan menjual kelas-kelas saham secara terpisah satu sama lain.
Alasan melakukannya adalah untuk melacak hasil penjualan relatif terhadap setiap kelas serta relatif terhadap setiap lot. Terkadang, suatu perusahaan menerbitkan dua atau lebih kelas sekuritas untuk pembayaran tunggal atau sekaligus dalam akuisisi perusahaan lain. Masalah akuntansi dalam penjualan sekaligus semacam ini adalah bagaimana mengalokasikan hasil penjualan di antara beberapa kelas sekuritas perusahaan menggunakan salah satu dari dua metode alokasi. Yang pertama, metode proporsional, dan yang kedua, metode inkremental. Metode proporsional adalah jika nilai wajar atau dasar yang valid lainnya untuk menentukan nilai relatif tersedia untuk setiap kelas sekuritas. Perusahaan mengalokasikan jumlah tunai yang diterima di antara kelas-kelas sekuritas secara proporsional. Yang kedua, metode inkremental. Dalam kasus di mana perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar dari semua kelas sekuritas, perusahaan dapat menggunakan metode inkremental. Metode ini menggunakan nilai wajar sekuritas sebagai dasar untuk kelas-kelas yang diketahui dan mengalokasikan sisa jumlah tunai ke kelas yang tidak diketahui nilai wajarnya. Selanjutnya, ada saham yang diterbitkan dalam transaksi non-cash. Pencatatan penerbitan saham sebagai imbalan atas barang atau jasa melibatkan masalah penilaian. Aturan umum adalah bahwa perusahaan harus mencatat saham yang diterbitkan sebagai imbalan atas barang atau jasa selain uang tunai berdasarkan nilai wajar barang atau jasa yang diterima, kecuali nilai wajar tersebut tidak dapat diukur secara andal. Jika nilai wajar barang atau jasa tidak dapat diukur secara andal, gunakan nilai wajar saham yang diterbitkan. Yang kelima adalah biaya penerbitan saham. Ketika sebuah perusahaan menerbitkan saham, perusahaan tersebut harus melaporkan biaya langsung yang dikeluarkan untuk menjual saham, seperti biaya penjamin emisi, biaya akuntansi dan hukum, biaya cetak, dan pajak, sebagai pengurangan dari jumlah yang dibayarkan. Oleh karena itu, membebankan biaya penerbitan saham ke cadangan premi saham karena biaya tersebut tidak terkait dengan operasi perusahaan. Pada dasarnya, penerbitan saham merupakan biaya pembiayaan. Oleh karena itu, biaya penerbitan saham harus mengurangi hasil yang diterima dari penjualan saham. Selanjutnya adalah saham preferen. Saham preferen adalah kelas saham khusus yang memiliki hak istimewa atau fitur yang tidak dimiliki oleh saham biasa. Fitur-fitur yang paling sering terkait dengan penerbitan saham preferen antara lain, yang pertama adalah hak istimewa dalam pembagian dividen, yang kedua hak istimewa dalam pembagian aset pada saat likuidasi, yang ketiga dapat dikonversi menjadi saham biasa, yang keempat dapat ditarik kembali atas pilihan perusahaan, dan yang kelima tidak memiliki hak suara. Fitur yang membedakan saham preferen dari saham biasa dapat bersifat lebih membatasi dan negatif. Misalnya, saham preferen dapat bersifat tidak memiliki hak suara, tidak akumulatif, dan tidak berpartisipasi. Ciri-ciri saham preferen. Sebuah perusahaan dapat menetapkan preferensi atau pembatasan apapun dalam kombinasi apapun yang diinginkannya pada penerbitan saham preferen, asalkan tidak secara khusus melanggar undang-undang pendirian perusahaannya. Selain itu, perusahaan juga dapat menerbitkan lebih dari satu kelas saham preferen. Yang pertama, saham preferen kumulatif atau kumulatif preference shares, menyarankan bahwa jika suatu perusahaan gagal membayar dividen pada tahun tertentu, perusahaan tersebut harus menggantinya pada tahun berikutnya sebelum membayar dividen pada pemegang saham biasa. Yang kedua, pemegang saham preference partisipatif atau participating preference shares berbagi secara proporsional dengan pemegang saham biasa dalam pembagian laba di atas tingkat yang ditetapkan. Artinya, saham preferen 5% jika sepenuhnya partisipatif tidak hanya menerima pengembalian 5%, tetapi juga dividen dengan tingkat yang sama seperti yang dibayarkan kepada pemegang saham biasa jika jumlah yang dibayarkan melebihi 5% dari nilai nominal atau nilai yang ditetapkan kepada pemegang saham biasa. Yang ketiga, saham preference convertible atau convertible preference shares, memberikan pemegang saham preferen opsi untuk menukar saham preferen dengan saham biasa dengan rasio yang telah ditentukan. Pemegang saham preferen convertible tidak hanya menikmati klaim preferensi atas dividen, tetapi juga memiliki opsi untuk konversi sebagai menjadi pemegang saham biasa dengan partisipasi tak terbatas dalam laba. Yang keempat, saham preferen yang dapat ditarik kembali atau callable preference share, memungkinkan perusahaan atas kebijakannya sendiri untuk menarik kembali atau menebus saham preferen yang beredar dan pada tanggal-tanggal tertentu di masa depan dan dengan harga yang telah ditentukan. Yang kelima, saham preferen yang dapat ditebus atau redeemable preference shares. Baru-baru ini semakin banyak penerbitan saham preferen yang memiliki fitur-fitur
yang membuat sekuritas tersebut lebih mirip dengan utang atau kewajiban hukum untuk membayar daripada instrumen ekuitas. Yang terakhir, perusahaan membeli saham yang beredar untuk beberapa alasan. Yang pertama, untuk mendistribusikan kelebihan kas kepada pemegang saham secara efisien dari segi pajak. Yang kedua, untuk meningkatkan laba per saham dan tingkat pengembalian modal sendiri. Yang ketiga, untuk menyediakan saham untuk kontrak kompensasi karyawan atau untuk memenuhi kebutuhan merger potensial. Yang keempat, untuk menggagalkan upaya akuisisi atau untuk mengurangi jumlah pemegang saham. Yang kelima, untuk menciptakan pasar untuk saham tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Mukharo dengan nomor 104 dari kelas akuntansi menengah 2. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai materi yang telah dirangkum kelompok 3. Nah, langsung saja. Materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai saham treasury. Apa sih saham treasury itu? Yaitu saham yang telah diterbitkan oleh perusahaan, namun dibeli lagi oleh perusahaan. Nah, untuk cara pembelian saham treasury ini juga terdapat metodenya. Nah, diantaranya itu terdapat dua metode. Yang pertama ada metode biaya. Nah, metode biaya ini bisa disebut berdasarkan biaya perolehan, dikarenakan waktu pembelian saham treasury ini berdasarkan dari kesepakatan pihak pemilik saham terhadap kepemilikan atas dasar-dasar aturan yang telah ditentukan dalam pembelian saham atau bisa disebut biaya perolehan. Lalu untuk metode nilai pari atau nominal atau bisa disebut berdasarkan biaya nominal sendiri, yaitu yang dimana perusahaan itu menetapkan biaya terhadap pembelian saham yang ditetapkan oleh pihak saham yang akan dibeli oleh perusahaan tersebut, atau bisa disebut biaya nominal ya. Setelah dibeli lagi, saham treasury ini dapat dijual lagi oleh perusahaan, yang dimana saham yang sudah dibeli akan dijual oleh perusahaan dikarenakan adanya memperhatikan indikator tertentu ya, yang dimana hal tersebut untuk menyesuaikan posisi harga perusahaan dalam pasar, untuk mengurangi saham yang beredar di dalam lingkungan luar bursa efek, dan juga meningkatkan laba per saham atau EPS. Baik, selanjutnya adalah metode penjualan saham treasury. Di sini terdapat dua ya metodenya, di mana penjualan di atas harga beli dan penjualan di bawah harga beli. Nah, yang dimana pada penjualan di atas harga beli, di mana dua metode ini menganut prinsip biaya perolehan ya, yang dimana pada penjualan di atas harga beli ini untuk akun agio saham ini posisi kredit, sedangkan penjualan di bawah harga beli untuk selisih agio saham ini di posisi debit. Nah, baik, untuk contoh soalnya sendiri saya sudah mengambil dari sumber yang ada. Nah, yang dimana pada transaksi nomor 1 diterbitkan 100 saham biasa dengan nilai pari 1000 dan harga pasar 1500. Untuk pencatatannya di sini sama ya dalam metode biaya dan metode nilai pari, yang dimana cash ini diperoleh dari saham per lembar atau saham biasa dikali dengan harga pasar, yaitu sejumlah 150.000. Lalu untuk modal saham biasanya tentunya dari 100 saham biasa dikali 1000 dari nilai nominal sehingga 100.000 ya. Lalu untuk agio saham atau selisih saham, yang dimana ini diambil dari selisih harga pasar dengan harga nominal, yang mana 1.500 dikurangi 1.000 jadi 500 dan dikali dengan 100 ketemu 50.000. Nah, lalu untuk transaksi nomor 2 dibeli 10 saham treasury seharga
1.500 per saham. Nah, di sini terdapat perbedaan ya dari metode biaya dan metode nilai pari, yang dimana dalam metode nilai biaya berdasarkan teori yang sudah saya jelaskan, yaitu menganut prinsip biaya perolehannya sehingga langsung saja pada saat pembelian 10 saham ini berdasarkan harga 1.500 ini, yang dimana per sahamnya ya, sehingga ketemu 16.000. Nah, sedangkan untuk metode nilai par ini, untuk pencatatan saham treasury-nya itu berdasarkan dari nilai nominal, yang dimana 10 saham dikali 1.000 sehingga ketemu 10.000. Lalu untuk agio saham ini diperoleh dari 10 saham ini dari selisih sebelumnya waktu penerbitan itu harga pasar dengan harga nilai pari yaitu 500 ya, sehingga ketemu 5.000, dan laba ditahan ini dari selisih waktu pembelian saham 1.600 ini dan juga harga pasar waktu penerbitan 1.500, sehingga akan ketemu 100 dikali 10 1.000, dan gasnya waktu pembelian biasa ya, pembelian 1.600 kali 10 16.000. Nah, lalu untuk transaksi yang ketiga itu dijual 2 saham treasury harga 2.000 per saham. Di sini pencatatan akunnya sama, berbeda ya di agio saham treasury dengan agio saham ordinary, tapi posisinya sama, namun beda nominal, yang dimana pada metode biaya ini sama ya, berdasarkan yang dijual, nilai jual 2 saham dan harganya 2.000 per saham, sehingga ketemu 4.000. Lalu saham treasury-nya sendiri berdasarkan dari berdasarkan dari pembelian saham yaitu 1.600 ya per saham, dengan dikali dengan 2 saham itu waktu penjualan, sehingga ketemu 3.200. Lalu untuk agio saham treasury ini diperoleh dari selisih penjualan saham nomor 3 ini dengan pembelian saham nomor 2, dimana ketemu 400 kali 2 800. Nah, untuk metode nilai pari sendiri sama, waktu pengeluaran uang tunainya 4.000, 2 dikali 2.000. Lalu untuk saham treasury-nya ini berasal dari penjualan 2 saham ini dikali dengan waktu penerbitan awal ya, yaitu berdasarkan nilai nominal 1.000, sehingga ketemu 2.000, dan agionya sendiri bersumber dari selisih waktu penjualan di transaksi nomor 3 2.000 dikurangi dengan nilai nominal penerbitan saham nilai pari nomor 1 ya 1.000, sehingga ketemu 1.000 dikali dengan 2 jadi 2.000 ya. Nah, lalu untuk transaksi yang terakhir atau pada saat penjualan saham di akhir periode, yang dimana dijual 5 saham treasury seharga 1.400 per saham. Nah, yang dimana pada metode biaya ini seperti biasa, nilai yang dikeluarkan itu setara dengan waktu penerbitan, yang sejumlah 1.400 per saham dikali dengan 5 saham yaitu 7.000. Lalu untuk agio saham treasury, nah di sini tertulis 800 ya, sedangkan jika secara teori sebelumnya seharusnya itu 1.400 per saham dari nomor 4 dan dikurangi dengan pembelian waktu nomor 2 yaitu 1.600. Nah, kan ketemu 200 selisihnya. Lalu 200 itu dikali 5 1.000. Namun kenapa kok di sini dicatat 800? Dikarenakan pada waktu penerbitan sebelumnya terdapat agio saham di posisi kredit. Nah, di sini menyebabkan adanya perubahan posisi ya,
yang dimana posisinya di debit dikarenakan di sini tuh waktu penjualan itu lebih rendah daripada pada saat pembelian saham, sehingga hal tersebut menjadi kepemilikan laba perusahaan. Nah, di sini tercatat 800 itu berdasarkan dari selisih 1000 tadi dikurangi dengan 800 IPO saham yang berada di transaksi sebelumnya 800, dan laba ditahan ini dari 1400 per saham ini dikurangi dengan laba ditahan atau retained earnings ini kan 200 ya. Nah, itu bersumber dari selisih tadi 1000 dikurangi 800 kan 200. Hingga treasury-nya untuk pemegang saham itu di posisi kredit tercatat sekitar 8.000 ya, yaitu mana dari penjualan 5 saham dikali dengan waktu pembelian itu 1.600 sehingga ketemu 8.000. Namun pada nilai par ini posisi akunnya tidak berubah ya, yang dimana hal tersebut tetap tidak bisa menjadi kepemilikan laba dari perusahaan. Nah, untuk cashnya sendiri itu sama ya, dihasilkan dari 5 saham dengan harga per saham 1.400 hingga ketemu 7.000. Lalu di sini terdapat perbedaan pada saat treasury share, yang dimana dihasilkan dari penjualan 5 saham ini dikalikan dengan waktu penerbitan nominal ya 1000 sehingga ketemu 5.000. Nah, lalu untuk IPO saham ordinarnya sendiri bersumber dari 1.400 ini dikurangi dengan nilai nominal ya 1000 sehingga 400 kali 5 saham ini waktu nomor 4 ketemu 2000. Dan itulah penjelasan singkat dari transaksi saham treasury. Terima kasih. Selanjutnya yaitu pelepasan saham treasury. Retiring treasury share adalah penarikan permanen saham treasury dari peredaran, menjadikannya saham yang diotorisasi tetapi belum diterbitkan. Hal ini mengurangi jumlah saham beredar dan mengubah struktur modal perusahaan. Selanjutnya ada prosedur pencatatan menggunakan metode biaya. Yang pertama, hapus nilai nominal saham treasury yang di-retire dari akun share capital. Kedua, debit selisih antara biaya perolehan treasury share dengan nilai yang dihapus. Jika biaya tambah nilai nominal tambah premium ke retained earning. Yang ketiga, jika biaya perolehan lebih rendah, kredit selisihnya ke share premium. Selanjutnya yaitu penyajian analisis ekuitas, di mana ekuitas merupakan hak residual pemegang saham atas aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam laporan keuangan, ekuitas biasanya terdiri dari yang pertama yaitu modal saham, yaitu dana yang disetor oleh pemegang saham. Yang kedua yaitu agio atau disagio, yaitu saham selisih harga jual saham dengan nilai nominal. Yang ketiga yaitu laba ditahan akumulasi bersih yang belum dibagikan sebagai dividen. Yang keempat yaitu cadangan, yaitu bagian laba yang ditahan untuk tujuan tertentu. Yang kelima yaitu dividen, yaitu pembagian laba kepada pemegang saham. Baik, selanjutnya yaitu analisis ekuitas, di mana yaitu terdiri dari 3 rasio ekuitas. Yang pertama yaitu pengembangan ekuitas saham biasa, yaitu mengukur tingkat laba bersih yang dihasilkan dari ekuitas pemegang saham biasa, di mana rumusnya yaitu laba bersih dikurangi dividen preferred dibagi sama rata-rata ekuitas pemegang saham biasa, menunjukkan seberapa efektif perusahaan menghasilkan keuntungan dari modal pemegang saham. Yang kedua yaitu rasio pembayaran, yaitu mengukur persentase laba bersih yang dibagikan sebagai dividen. Rumusnya yaitu dividen tunai dibagi laba bersih, yaitu menunjukkan kebijakan perusahaan dalam membagikan laba dan menahannya untuk bertumbuhnya.
Kemudian yang ketiga yaitu nilai buku per saham, yaitu mengukur nilai ekuitas pemegang saham biasa per lembar saham beredar, di mana rumusnya yaitu ekuitas pemegang saham biasa dibagi jumlah saham beredar, yaitu memberikan gambaran beberapa nilai bersih perusahaan yang dimiliki pemegang saham untuk setiap lembar saham. Kenalkan, nama saya Joshua Siboya dan EP Markir 174. Financial Condition dan Dividend Distribution. Dalam pembagian dividen, perusahaan tidak hanya mempertimbangkan labilitas, tapi juga kondisi keuangan dan likuiditas. Dalam contoh yang ada di buku Equity PDF, contoh pertama menunjukkan perusahaan punya laba ditahan, tapi semua asetnya berupa aset tetap. Artinya untuk membayar dividen harus menjual aset atau berutang. Nah, contoh kedua menunjukkan perusahaan punya kas, tapi juga punya ada utang lancar dan kebutuhan operasional yang harus dipenuhi. Karena itu, sebelum bagi dividen, manajemen wajib memastikan kas yang cukup, bukan hanya sekarang, tapi juga untuk menjaga posisi keuangan untuk masa depan. Kemudian ada 4 tipe dividen. Yang pertama, dividen kas. Dividen kas adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham. Setelah Dewan Direksi menyetujui, ada tiga tanggal penting. Yang pertama tanggal deklarasi, kemudian tanggal pencatatan, dan terakhir tanggal pembayaran. Dividen diumumkan jadi kewajiban lancar perusahaan. Kebijakannya yaitu ada perusahaan yang konsisten bayar dividen, ada juga growth company yang menahan laba untuk ekspansi. Kemudian investasinya contohnya tuh riset menunjukkan saham yang rutin menaikkan dividen memberi hasil investasi jauh lebih tinggi dan hasil stabil dibanding yang tidak membayar dividen. Kemudian properti dividen. Dividen properti adalah pembagian laba dalam bentuk aset non-kas, misalnya barang, tanah, atau saham investasi. Saat diumumkan, aset harus dinilai ulang ke fair value, lalu dicatat sebagai kewajiban. Saat dibagikan, perusahaan mengurangi aset tersebut sesuai dengan nilai wajarnya. Kemudian liquidating dividend. Liquidating dividend adalah dividen yang dibagikan bukan dari laba, melainkan dari modal yang disetor pemegang saham. Jadi sifatnya bukan keuntungan, melainkan pengembalian investasi. Dividen ini biasanya muncul ketika perusahaan membayar lebih dari laba ditahan yang tersedia, atau saat manajemen memutuskan menghentikan usaha dan membagikan kembali modal kepada pemegang saham. Setiap pembayaran liquidating dividend otomatis mengurangi jumlah modal yang sebelumnya ditanamkan pemiliknya. Kemudian yang terakhir, share dividend and share split. Nah, share dividend adalah pembagian saham baru oleh perusahaan kepada pemegang saham secara proporsional tanpa ada aset keluar. Kepemilikan setiap pemegang saham tetap sama, hanya jumlah saham yang dimiliki bertambah sehingga nilai buku per saham menurun, sementara total ekuitas tetap tidak berubah. Kemudian share split adalah pemecahan saham yang dilakukan perusahaan untuk menurunkan harga pasar per saham agar lebih mudah dijangkau investor. Maka ini tidak mengubah total ekuitas, melainkan menyesuaikan jumlah saham yang beredar dengan nominal per saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oman Rahman Armenian, NPM akhir 195 dari kelompok 3 di kelas AKM 2 kelas C. Di sini saya akan membahas dividen saham dan pemecahan saham. Dividen saham adalah penerbitan saham oleh perusahaan kepada para pemegang sahamnya secara pro rata tanpa menerima imbalan apapun. Dalam mencatat dividen saham, beberapa berpendapat bahwa perusahaan harus mentransfer dividen tersebut. Nilai nominal saham yang diterbitkan sebagai dividen dari laba tahan untuk modal saham. Beberapa undang-undang dan aturan bursa yang berlaku secara khusus melarang penerbitan dividen saham atas saham treasury di jurisdiksi yang mengizinkan saham treasury untuk berpartisipasi dalam distribusi yang menyertai dividen saham atau pemecahan saham. Rencana penggunaan saham treasury mempengaruhi praktik perusahaan. Misalnya, jika perusahaan menerbitkan saham treasury sehubungan dengan opsi saham karyawan, saham treasury tersebut dapat berpartisipasi dalam distribusi karena perusahaan biasanya menyesuaikan jumlah saham yang memiliki opsi untuk setiap dividen atau pemecahan saham. Namun, tidak ada tujuan yang bermanfaat dengan menerbitkan saham tambahan atas saham treasury tanpa tujuan khusus, karena pada dasarnya saham tersebut setara dengan saham yang diotorisasi tetapi belum diterbitkan. Selanjutnya adalah pembagian saham. Saham yang diterbitkan dengan harga yang
kurang dari 50 euro per lembar saham dapat dengan mudah mencapai harga pasar di atas 2.000 euro per lembar saham. Namun, kenaikan harga saham tersebut dapat menyebabkan kesulitan pembelian bagi investor. Oleh karena itu, di sini harus diadakan penurunan harga lembaran saham agar saham bisa lebih terjangkau bagi investor yang ingin membeli banyak ataupun masyarakat yang ingin membeli dengan jumlah kecil. Berikut adalah contohnya. Di sini sebelum pembagian, modal saham biasa dengan 100.000 lembar dihargai dengan per lembarnya yaitu 1 euro jika total adalah 100.000 euro, dan juga ada laba ditahan dengan total 50.000 euro yang akan ditotal sehingga menjadi 150.000 euro. Setelah pembagian, maka akan menjadi 200.000 lembar saham, yang dimana itu 2 kali lipat karena ada faktor lain yaitu nominal yang diturunkan, yaitu menjadi 0,5 euro dari yang asalnya 1 lembar adalah 1 euro. Di sini jika menurunkan harga per lembar saham, maka jumlah lembaran saham harus dinaikkan sesuai jumlah pengalinya. Maka tadi jadi 200.000 lembar saham, yang dimana nominal masing-masing lembarnya adalah setengah euro, maka hasilnya tetap sama seperti sebelum pembagian yaitu 100.000 euro. Dan juga laba ditahannya di sini tetap yaitu 50.000 euro, dan di total maka hasilnya sama seperti sebelum pembagian yaitu 150.000 euro. Hasilnya adalah pemecahan saham dan dividen saham yang dibedakan. Pemecahan saham meningkatkan jumlah saham yang beredar dan menurunkan nilai nominal atau nilai yang ditetapkan per saham. Dividen saham meskipun meningkatkan jumlah saham yang beredar, tapi tidak menurunkan nilai nominal. Dengan demikian, ia meningkatkan total nilai nominal saham yang beredar.